Amin. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bonton buat doanya. Doa yang sangat memberkati dan mengurapi saya pagi hari ini. Doa yang sama, doa yang terbaik dari Tuhan buat Bontot sekeluarga ya. Jangan kasih kendor, tetap semangat deh melayani Tuhan. Baik saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini yang akan memotivasi kita agar tetap setia, taat kepada Tuhan. Adapun tema pagi hari ini, renungan kita, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, yang saya ambil dari Matius 6 ayat 33. Salam, selamat pagi buat semua anak-anak Tuhan yang hadir pagi hari ini. Matius 6 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, suatu ketika seorang teman saya yang notabene adalah seorang hamba Tuhan, teman saya ini mempertanyakan tentang penghasilan yang diperolehnya sebagai seorang pelayan di suatu tempat pelayanannya. Dia bertanya demikian, kok kurang ya? Kok kurang ya? Dalam kebimbangan karena merasa kurang, teman saya ini mendapat sebuah tawaran dari tempat pelayanan lain. Saudara-saudariku, namanya juga suatu penawaran. Tentu saja angka yang ditawarkan pun akan lebih besar daripada angka yang diterimanya di tempat pelayanan tetapnya. Dan selain itu, saudara-saudariku, dia mendapat tawaran jabatan yang lebih baik dari posisinya di tempat yang sekarang yang ditawarkan kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, secara manusiawi, secara manusia, tentu saja hal ini tidak salah karena dia ditawari, karena teman saya ini diberikan penawaran. Jadi sangat wajar dan manusiawi jika teman saya ini tertarik pada penawaran yang lebih baik. Tetapi yang saya tanyakan padanya, saya bertanya kepada teman saya ini, kepada siapa atau kepada apa hidupmu sedang terfokus? Saya berkata kepadanya, kepada Tuhankah, atau kepada pendapatan, atau kepada jabatan yang pada saat ini ditawarkan kepadamu, atau tempat di mana kamu awalnya sebagai pelayan? Saudara-saudariku, pertanyaan
Pertanyaan ini tentu saja juga perlu menjadi pertanyaan bagi kita. Pada siapakah hidup kita sedang terarah? Apakah kepada Tuhan atau kepada jabatan pekerjaan yang saat ini sedang kita geluti? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang kita lakukan di dunia ini sesungguhnya dan sepatutnya merupakan hal yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati kita ataupun menyenangkan hati orang-orang yang di sekitar kita. Dan kita menjadi mitra kerja bagi Allah, bagi Tuhan, untuk menyelesaikan rencana-rencana Tuhan atas dunia ini. Ya, saudara-saudariku. Karena itu, kita perlu tahu kepada siapa kita berfokus. Apakah kepada Tuhan atau kepada dunia ini? Jika jawabannya adalah pada Tuhan, saudara-saudariku, maka untuk segala sesuatu yang terjadi, kita perlu menyelaraskannya, menyeimbangkannya dengan kehendak Tuhan. Ada amin? Ya, bukan diselaraskan dengan kebutuhan hidup kita atau kesenangan pribadi kita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan tidak akan menutup mata akan kebutuhan anak-anaknya. Tuhan tahu yang kita butuhkan, dan Tuhan tahu yang terbaik bagi hidup kita. Namun Tuhan ingin kita, saudara-saudariku, benar-benar fokus kepada Tuhan. Apa artinya? Artinya, saudara-saudariku, jadikanlah Tuhan sebagai Raja yang bertata dalam hati dan hidup kita. Penghasilan dan jabatan seharusnya bukanlah raja yang menguasai kita. Dan perhatikan, ketika raja di atas raja itu menguasai kita, saudara-saudariku, apa yang gak akan diberikannya kepada kita? Kalau kita jadikan Tuhan sebagai raja di atas segala raja yang menguasai hidup kita, maka Dia sebagai raja di atas segala raja di dalam hidup kita akan memberikan yang terbaik bagi kita. Saudara-saudariku, sudah tentu permintaan-permintaan kita akan dijawab, akan diberikan, tetapi bukan permintaan-permintaan yang aneh secara kedagingan yang harus dipenuhi Tuhan. Tuhan tahu mana yang terbaik, mana yang kita butuhkan, maka itu yang akan diberikan Tuhan. Maka itu yang akan dijawab Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita katakan, Engkaulah Tuhanku, maka Engkau akan memberikan yang terbaik yang kubutuhkan seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas segala kebaikan-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah penguasa hati dan hidup kami. Maka kami serahkan seluruhnya, segala sesuatu yang kami perlukan, yang kami butuhkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menjawab setiap kerinduan-kerinduan kami. Nyatalah Tuhan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Buat satu hari ini pekerjaan kami mau